Pemirsa sekalian, khusus untuk huruf hamzah, penulisannya berbeda-beda bergantung harakat yang melekat padanya. Apabila hamzah menerima fathah, maka penulisannya seperti ini. Lihat, kepala huruf ainnya ada di atas huruf alif. Atau dia ditulis mandiri seperti ini, tanpa tiang huruf alif. Bisa saja ya. Jadi opsi kedua ini biasanya untuk menuliskan mad badal yang ada di awal kata. Jadi hamzahnya ditulis tanpa tiang, huruf ulurnya alif ditulis sesudahnya. Artinya apa? Ya artinya panjang, alifnya itu huruf ulur. Fathahnya diketuk, alifnya juga diketuk sebagai huruf ulur. Untuk posisi tengahnya tidak ada. Untuk posisi akhir, hamzah yang menerima fathah ditulis seperti ini. Kemudian pemirsa, apabila hamzah menerima kasrah, maka penulisannya seperti ini. Kepala huruf ainnya ada di bawah alif. Dia mengikuti kasrahnya. Karena kasrahnya ada di bawah, maka kepala huruf ainnya pun ada di bawah. Di mushaf tertulis seperti itu. Setiap kasrah pasti hamzahnya akan ikut turun. Nah, untuk posisi tengah, nanti akan Anda temukan kasus seperti ini. Kemudian posisi kasroh di akhir dengan kondisi menerima sambungan, penulisannya akan seperti ini. Menyerupai huruf iya tanpa titik, di atasnya huruf hamzah. Biasanya ini kasroh. Kalau Anda jumpai bentuk hamzah seperti ini, jangan bingung. Ini bukan dua huruf, tapi satu huruf. Bukan iya dan hamzah, bukan. Tapi ini adalah satu huruf. Ini seringkali muncul nanti. Pola penulisan hamzah kasroh di akhir bentuknya akan seperti ini. Kemudian pemirsa, apabila hamzah menerima dhammah, dia akan ditulis seperti ini. Kepala huruf ainnya ke atas, balik ke atas, mengikuti letak dhammah yang ada di atas huruf. Kalau di tengah, tidak ada bentuknya. Dan kalau posisi hamzah di akhir, sementara dia menerima sambungan dengan huruf sebelumnya, hamzah sering ditulis dengan model seperti ini. Nah, di atas wawu ada kepala hamzah. Ini hamzah juga. Jadi Anda nggak usah bingung. Alif dan hamzah, iya dan hamzah, wawu dan hamzah itu satu. Itu hamzah. Itu variasinya. Hamzah bisa ditulis dengan tiang huruf alif, bisa ditulis dengan alas huruf ya, bisa ditulis dengan alas huruf wawu. Jadi itu bukan huruf ganda, tapi itu satu huruf. Itu merupakan variasi-variasi penulisan huruf hamzah. Nah, para pemirsa, di bagian akhir juga, apabila huruf hamzah ditulis sendirian, dia akan tertulis dengan bentuk seperti ini. Tanpa tambahan alif atau ya atau wawu. Ya, apabila dia ada di akhir, namun tidak bersambung dengan huruf sebelumnya, dia ditulis dengan tanpa tiang, tanpa alif, tanpa alas, wawu, atau ya. Nah, kondisinya bisa dhammah, kasrah, fathah. Bisa juga tanwin. Bisa tanwin yang mode 2 ketukan, dan bisa juga tanwin mode 4 ketukan. Enggak masalah, ya, enggak masalah. Jadi pemirsa sekalian, inilah variasi-variasi bentuk hamzah dalam penulisannya. Anda nggak usah bingung, walaupun dia ditulis dengan tambahan alas huruf alif, huruf ya, dan huruf wawu, seolah-olah 2 huruf, tapi dia dianggap sebagai satu huruf hamzah saja.